Semangat pagi di hari Senin, 22 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, dalam persekutuan doa kali ini saya tidak tampil kembali dengan wajah yang bisa dilihat seperti beberapa saat yang sudah berlalu karena keadaan dan keterbatasan sarana. Kembali hanya menggunakan suara dan teks yang akan disajikan di dalam persekutuan doa hari ini. Hari ini kita bergumul dengan sabda Tuhan dalam suatu tema yang mengambil ungkapan Jawa, kebanjiran segoro matu. Mengingat lagi ungkapan Jawa kebanjiran segoro matu yang pernah kita gunakan dalam tema persekutuan doa beberapa bulan yang lalu. Memang kata-kata yang digunakan hanyalah kiasan. Kebanjiran menggambarkan orang yang menerima kiriman air yang sangat banyak, bahkan melebihi segala yang ada tanpa diperkirakan, tanpa diharapkan. Sekalipun seringkali konotasinya kebanjiran itu yang negatif, yang tidak enak. Seperti saudara-saudara yang berada di Jakarta, mungkin sebagian sedang merasakan kebanjiran karena curah hujan yang terlalu tinggi, ataupun di daerah-daerah lain seperti saudara-saudara di daerah Semarang beberapa waktu yang lalu juga merasakan itu. Tetapi dalam ungkapan kebanjiran segoro matu, yang membanjiri bukan air dari luapan sungai ataupun air rob dari lautan yang sedang pasang meninggi, tetapi yang membanjiri adalah lautan atau segoro matu. Matu dalam hal ini menggambarkan hal yang manis, nikmat, enak, dan menyehatkan. Anggota keluarga Allah, hampir setiap hari saya minum 1 sendok madu. Sekalipun mungkin bukan madu asli, mungkin campuran. Karena mencarinya hanya madu yang murah, meriah. Namun, saya merasakan tubuh lebih fit ketika saya minum madu sekalipun hanya 1 sendok sehari. Jika saya lupa minum madu yang hanya 1 sendok makan itu, tubuh biasanya terasa lebih mudah capai. Apalagi jika madu tadi, dalam ungkapan tadi, bagaikan lautan yang membanjiri. Ungkapan ini menggambarkan tentang seseorang yang mendapatkan banyak anugerah dan kebahagiaan. Siapa yang biasanya merasakan kebanjiran segoro madu? Orang yang merasakan kebanjiran segoro madu adalah orang yang tulus hatinya. Orang yang tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang dilakukannya. Orang tersebut biasanya melakukan segala sesuatu, aktivitas, pekerjaan, ataupun kalau melakukan pertolongan bagi orang lain, menolong orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Tatkala ia mendapatkan sesuatu yang menjadi berkat, ia merasa bagai kebanjiran segoro madu.
Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus juga pernah merasa kebanjiran segoro madu. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan tentang apa yang dirasakan Rasul Paulus tersebut. Perkenankan saya membacakan bacaan dari surat Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, memberikan kesaksian demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian kesaksian Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Anggota keluarga Allah, mengapa Rasul Paulus merasa bagai kebanjiran segoro madu? Karena Rasul Paulus sadar betul bahwa sebelum mengenal dan diubahkan oleh Yesus, dia hidup menuruti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu si iblis. Tetapi benarkah demikian? Bukankah Saulus sebelum menjadi Paulus saat itu adalah seorang guru agama Yahudi yang tahu betul tentang hukum Taurat yang notabene hukum Tuhan? Masakan sih seorang guru agama yang tahu dan mengajarkan tentang hukum Tuhan taat kepada iblis? Apakah hukum Tuhan memang mengajarkan untuk taat kepada iblis? Atau jangan-jangan agama yang diikuti Paulus pada waktu itu mengajarkan kesesatan, kejahatan? Tunggu dulu, jangan terlalu cepat dan mudah mengambil kesimpulan. Dalam hal ini yang salah bukan agama atau kitabnya atau hukumnya, bukan. Jika demikian, siapa yang salah? Anggota keluarga Allah, dalam pengajaran iman Kristen, agama adalah suatu fenomena manusiawi yang pasti ada ketika manusia mengakui ada kuasa yang lebih dari dirinya. Karena pengakuan ada kuasa yang lebih dari dirinya itu adalah kesadaran religius. Selama manusia masih merasakan dia mempunyai kesadaran religius, agama pasti ada. Dalam hal ini, menurut keyakinan agama Kristen,
terbentuknya agama memang ada peran Allah, tetapi juga ada peran manusia. Dan oleh karena ada peran manusia dalam terbentuknya agama, maka terdapat ketidaksempurnaan di dalam setiap agama itu sendiri. Itu keyakinan iman Kristen, termasuk agama Kristen sendiri juga terdapat ketidaksempurnaan. Namun demikian, agama merupakan perwujudan kesadaran religius manusia untuk menghayati hubungannya dengan Allah. Sehingga agama dapat mendatangkan kebahagiaan religius. Namun catatannya, sekalipun agama mendatangkan kebahagiaan religius, tidak ada satupun agama termasuk agama Kristen yang menyelamatkan manusia. Itu yang diungkapkan dalam iman Kristen, dan setidaknya itu yang diyakini di dalam pokok-pokok ajaran agama Kristen yang dibuat oleh gereja Kristen Jawa. Dalam hal ini, dahulu Saulus hanya ingin memenuhi kebahagiaan religiusnya, yang notabene hanya pemuasan hati dan pemuasan rasa manusiawi. Sehingga Saulus meminta surat kuasa dari para pemimpin pada waktu itu untuk mengejar-ngejar, untuk menangkap semua pengikut Kristus. Namun Saulus ternyata merasakan ketika memang ada kebahagiaan religius yang dirasakan, dia tidak menemukan keselamatan. Ada kepuasan ketika menangkap orang-orang yang menjadi pengikut Kristus Yesus, namun Saulus tidak menemukan keselamatan di dalam usahanya. Memang ketika belajar tentang kitab suci, ketika dia menjadi guru mengajarkan tentang hukum Taurat, dia menemukan kebahagiaan religius, namun Saulus pada waktu itu tidak merasakan, tidak menemukan keselamatan di dalam hidupnya. Saulus berubah, dan Saulus diubahkan ketika ditemui oleh Yesus Kristus saat ia mengadakan perjalanan hendak menangkap para pengikut Yesus menuju ke Damsyik. Dan di sanalah namanya diubah menjadi Paulus. Kita sudah tidak asing dengan kisah itu. Dalam hal ini, Saulus tidak lagi hanya mengejar kebahagiaan religius, melainkan ketika Saulus diubahkan oleh Yesus yang menemuinya dalam wujud cahaya dan suara yang dia dengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kemudian diubahkan menjadi merasakan ada keselamatan sejati. Di mana keselamatan sejati itu hanya datang dari Allah, bukan usaha manusia. Itu yang dirasakan Paulus pada waktu itu setelah berubah nama dari Saulus. Paulus hanya merasakan, hanya meyakini keselamatan hanya diberikan Allah, bukan usaha manusia. Apalagi usaha manusia hanya memenuhi kepuasan religius. Usaha manusia hanya memenuhi kepuasan diri ketika hendak berbakti kepada Tuhan. Keselamatan hanya diberikan Allah. Paulus dalam hal ini merasakan bagai kebanjiran segoro madu. Dalam bacaan kita hari ini, Saulus merasakan bagai kebanjiran segoro madu ternyata tidak hanya saat diubahkan oleh Yesus menerima keselamatan ketika ditemui Yesus pada waktu itu. Rasa kebanjiran segoro madu diyakini oleh Paulus dan dirasakan oleh Paulus di sepanjang waktu hidup selanjutnya. Dan juga diyakini Paulus saat nanti ia sudah tidak ada lagi di dunia pada waktu itu. Keyakinan dan pengharapan Paulus ini
Kita temukan di dalam catatan bacaan hari ini, di dalam ayat ke-6 dan ke-7 yang demikian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Paulus juga mengajak saya, ibu bapak dan saudara-saudara semua sebagai bagian anggota keluarga Allah untuk merasakan kembali, benarkah hidup kita sebagai anggota keluarga Allah sedang kebanjiran segoro madu? Benarkah ketika kita mengikut Kristus, menerima keselamatan dari Kristus, kita hidup bagaikan kebanjiran segoro madu? Kenikmatannya bukan hanya perkara peristiwa duniawi, perkara pemuasan jasmania, tetapi kenikmatannya adalah kenikmatan surgawi yang ada dalam wujud damai sejahtera bagi kehidupan kita. Seperti Paulus merasakan keselamatan dari Allah sebagai wujud damai sejahtera pada waktu itu. Mari, sebagai anggota keluarga Allah, kita bersama belajar untuk meyakini dan selalu mewujudkan pengharapan bahwa kebanjiran segoro madu yang kita rasakan itu juga tidak hanya saat ini. Apapun keadaan saat ini, mungkin sedang dalam kesulitan, mungkin sedang dalam masalah, mungkin sedang kebanjiran dalam bentuk banjir air yang tidak mengenakkan, mungkin dalam wujud-wujud yang lain. Mari kita belajar bersama Paulus, merasakan sedang kebanjiran segoro madu dengan keadaan apapun di dunia yang sedang ditanggung, namun kita meyakini aku punya pengharapan surgawi seperti yang dinyatakan Paulus tadi. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, dan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita disediakan tempat bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, di surga. Di mana pada waktu itu kita akan merasakan berlimpah-limpah kasih karunia. Damai sejahtera sejati nyata dalam diri kita, sekalipun mungkin secara fisik, jasmani, duniawi, kita dalam keadaan yang kurang nyaman, bahkan tidak nyaman, bahkan sangat-sangat tidak enak. Dan hal yang demikian hanya akan terjadi ketika kita selalu sadar seperti yang dinyatakan oleh Paulus di dalam ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita belajar untuk menyadari diri bahwa kita ini dibentuk dan dibuat oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu bukan perbuatan baik kita menurut manusia, tetapi perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri. Untuk itu kita hanya bisa merasakan kebanjiran segoro madu ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita hidup bersama Yesus Kristus, dan damai sejahtera sejati itu nyata bagi hidup kita. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama menguatkan keyakinan dengan saling mengingatkan ketika menerima sabda hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang selalu kebanjiran segoro madu. Mari kita saling mengingatkan dengan menyatakan, tahukah kamu jumlah bintang di angkasa? Tahukah kamu
jumlah ikan yang berenang di lautan? Tahukah kamu jumlah manusia? Di mana semuanya dalam genggaman tangan Tuhan, dan di sana kita semakin merasakan kita hidup bagai kebanjiran segoro madu. Menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 68, tahukah kamu jumlah bintang? Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu kalau hari ini kami boleh diajak untuk belajar kepada Paulus, menjadi anggota keluarga Allah yang selalu merasakan hidup bagai kebanjiran segoro madu. Memang tidak mudah untuk meyakini kehidupan di dalam genggaman tangan kasih kuasa-Mu, namun kami boleh dikuatkan karena kasih Kristus. Sehingga kami boleh meyakini hari kami saat ini, hari ini dan selanjutnya selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun kondisi pergumulan hidup kami yang berat, sekalipun kami tetap merasakan kebanjiran segoro madu karena kami dalam genggaman tangan Tuhan yang telah menyelamatkan, dan kami selalu diarahkan pada kehidupan damai sejahtera sejati yang disediakan oleh Kristus Yesus. Mohon pertolongan, mohon kasih setia di dalam kami menjalani hidup. Biarlah kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu karena kami adalah orang-orang yang kebanjiran segoro madu. Kelemahan ragawi, pergumulan kehidupan dengan bencana yang sedang terjadi, apapun, banjir, teman-teman kami yang beberapa saat lalu kena gempa bumi, tanah longsor, dan berbagai bencana yang lain tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Dunia dan kehidupan boleh merusak, namun kehidupan sejati bagai kebanjiran segoro madu boleh selalu kami rasakan seperti Paulus mengajarkan dan merasakannya untuk kami semua hari ini. Demikian juga anak-anak kami dalam suasana pandemi belajar, biarlah kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, biarlah mereka selalu merasakan kasih kuasa kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga dalam kehidupan pun mereka melakukan kebaikan untuk damai sejahtera bersama. Mewujudkan kehidupan bersama-sama dengan para medis, masyarakat, menggapai damai sejahtera Tuhan di suasana pandemi. Para medis menjalani hidup menjadi garda paling depan menangani suasana pandemi, dan masyarakat bekerja sama untuk menjalani hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Kasih-Mu nyata bagi semua. Gereja-gereja Tuhan menjalani hidup untuk semakin dekat dengan Tuhan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa kami, Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap merasakan kita hidup bagai kebanjiran segoro madu karena kasih karunia Tuhan Allah, sekalipun mungkin keadaan dunia tidak baik. Menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus ada pada saudara sekalian. Amin.